Terhubung dengan Dr. Syamsu di Dialog Jawa Timur. Ya, selamat sore Dr. Syamsu. Mudah-mudahan terdengar ya. Iya, Selamat sore, alhamdulillah Mbak sudah Mega. terdengar. Ya, selamat sore dokter. Selamat Gimana sore. nih kabarnya dokter? Alhamdulillah masih diparingi sehat semua kita. Alhamdulillah. Ya, dokter, ini menarik sekali nih perbincangan di sore hari ini. Bahwasannya Sidoarjo kemarin sudah zona hijau ya. Pada waktu hari raya ya digelarnya hari raya itu. Sekarang kok tiba-tiba ini ada kabar baru lagi nih. Bahwasannya Sidoarjo naik 20% ini COVID-19 ini nih. Gimana ini dokter? Mungkin Ya, bisa dijelaskan apa mungkin ada pengaruhnya, faktor apakah yang bisa meningkatkan penyebaran COVID-19 di Sidoarjo tentunya. terima kasih Mbak Mega. Kalau lihat akhir bulan Mei kemarin itu kita seneng banget ya, karena jumlah pasien yang kita rawat itu sedikit, Iya. 15, 20 begitu. Iya. Kemudian awal Juni, minggu pertama Juni itu pelan-pelan naik, naik, naik. Nah, pada 2 minggu terakhir ini bukan sekedar naik ya, itu lonjakan meroket kalau saya menyebutnya itu ya. Sangat tinggi sekali, sampai 200 sampai 200 lebih pasien yang dari yang awalnya hanya sekedar cuma 15 16 pasien. Gitu. Jadi memang kondisi ini eh, banyak faktor sih yang menyebabkan mengapa mengapa kok jadi bisa tinggi seperti ini ya. Iya. Mungkin juga setelah Lebaran kemarin, waktu itu kan ada penyekatan, penyekatan, Iya. kemudian setelah penyekatan, setelah lepas penyekatan kan apa kayak orang Jawa bilang ya, mudal semua begitu ya. Wah, sudah Iya, iya. lepas semuanya itu, sudah itu betul-betul tinggi sekali. Udah, apalagi muncul muncul varian baru yang dari India, varian Delta, Hmm. mulai masuk ke Indonesia. Nah, saya lihat mulai dari Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Kudus, terus lama-lama ternyata masuk ke Jawa Timur gitu ya. Dan itu yang memang sangat sangat tinggi sekali. Mungkin gitu, Mbak Mega. Iya, kalau mengingat ini di berita banyak sekali yang memberitakan juga di mana kasus COVID-19 di Sidoarjo ini dalam 10 hari terakhir ini ya 20% sudah. Ini untuk jumlah pasiennya sendiri sekarang saat ini di pasien rujukan yang mungkin ada di RSUD atau di Hotel Delta Mayang kira-kira berapa ya, Dok ya? Kalau sampai data terbaru kami, karena memang pasien itu kan terus dinamis ya, ada masuk, ada yang keluar, dan sebagainya. Sampai data sore ini yang saya terima dari teman-teman di IGD RSUD Sidoarjo itu ada 233 pasien yang kita rawat sore hari ini. Dan itu memang tinggi sekali, bahkan tadi malam sampai tadi pagi itu stagnan di UGD itu bisa sampai 49 pasien stagnan di IGD, sehingga kami mencoba memutar berbagai tata ruangan dan sebagainya. Tempat tidur sudah 225 sekarang, tapi lonjakan pasien sedang rupa. Sore ini alhamdulillah di stagnan di UGD sudah mulai terurai, tinggal 17 pasien yang ada di IGD, dan memang beberapa pasien dirawat inap juga masih menunggu pulang untuk dijemput oleh keluarganya masing-masing. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sore malam ini bisa terurai, sehingga tempat tidur COVID yang kita siapkan 225 itu bisa bisa terpenuhi. Karena kalau terus naik lebih dari itu, wah, terus terang kita juga dari rumah sakit itu tidak mampu kalau begini caranya gitu. Baik, ini kalau terjadi lonjakan hingga melebihi kapasitas bed di RSUD, berarti nantinya akan dioper kemana itu kalau semuanya terjadi pelonjakan ini, dok? Jadi kami punya punya grup dengan teman-teman dari rumah sakit rumah sakit 11 rumah sakit rujukan itu. Jadi kami komunikasi, misalkan ada rujukan gitu, kemudian kami saat ini stagnan di IGD sangat besar, maka itu kami arahkan ke teman-teman di 11 rumah sakit ini yang mana yang masih memungkinkan untuk dirawat di sana. Jadi sehingga terus rujukan itu bisa bisa mengalir ke rumah sakit rujukan COVID yang sudah ditetapkan
Kabupaten Sidoarjo itu. Kemudian langkah berikutnya juga pasien-pasien yang sudah klinis membaik, sudah dirawat hari ke-6, hari ke-7 klinis baik, nah, bisa pulang ke rumah atau bisa isolasi mandiri di rumah di hotel, isolasi mandiri di hotel itu juga bisa, sehingga flow flow rawat inap di rumah sakit itu masih terjaga. Oke. Dan untuk pasien-pasien yang mengalami gejala COVID-19 yang berada di RSUD ini variannya apa aja ya dok ya? Mungkin Eh, ada gejala yang pasien yang sudah terkena gejala varian baru ini atau bagaimana dok? Kalau apakah di RSUD Sidoarjo sudah terbukti ada varian baru, kami belum bisa membuktikan. Karena penetapan varian baru itu kami harus menunggu sampel yang kami kirim ke Surabaya, ke ITD. Jadi kami sudah mengirim 8 sampel ke Surabaya dengan city value yang rendah, kemudian dengan gejala penurunan yang sangat cepat. Itu sudah kami kirim, tapi kami belum terima hasilnya, sehingga kami belum berani menyatakan bahwa secara pasti di RSUD Sidoarjo ada varian Delta, misalnya seperti itu. Kami belum berani menyatakan seperti itu. Baik, kalau dengar berita mengenai penyebaran COVID ini yang terkena gejala tidak hanya orang dewasa saja, ini ada balita. Nah ini 11 balita di Sidoarjo ini ada yang positif COVID-19. Nah itu apa sih? Memang COVID-19 ini bisa menyerang seorang balita ya dok ya? Ya, sekali lagi kalau Pak Direktur pernah menyampaikan bahwa COVID itu 1.000 wajah ya. Tidak harus datang dengan panas, tinggi, batuk, pilek, sesak, enggak. Kadang ada gangguan lambung, kemudian diare, kemudian nyeri semua badan, ada juga yang anosmia, tidak bisa membau. Jadi variasinya banyak kemudian. Kemudian pada bayi dan anak-anak. Pada kasus yang dulu, bulan-bulan Februari, Maret 2020, itu seakan-akan pasien pasien bayi dan anak itu hampir hampir kecil sekali, hampir tidak ada ya bahwa pasien-pasien COVID itu rata-rata orang Iya, dewasa, orang-orang sepuh begitu. iya. Tapi pada yang sekarang ini mulai terdetek adanya bayi balita, kemudian baru lahir, anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun itu terdetek confirm positif loh gitu ya. Dan sampai dengan hari ini yang sudah kami tangani untuk anak-anak dan balita ini kurang lebih 11 pasien itu, dan 7 diantaranya masih masih opname di Rumah Sakit Sidoarjo, yang selebihnya sudah pulang. Ya, untuk pasien balita yang dirawat di RSUD ini, apakah penanganannya juga sama dengan pasien dewasa juga yang terkena COVID-19 ini, dok? Untuk yang semuanya sesuai dengan protokol ya. Jadi penanganan pada pada bayi, pada anak-anak sesuai dengan protokol. Jadi yang nangani memang dari dokter spesialis anak terkait dengan hal ini. Jadi banyak kalau terapi secara standarnya mirip memang ya, tetapi tidak bisa dianggap bahwa bayi anak itu adalah sama dengan dewasa, enggak, berbeda, sehingga yang menangani adalah DPJP-nya dokter spesialis anak dalam hal ini. Baik. Dan mungkin ada eh, kriteria gejala yang bisa disadari oleh masyarakat bahwasanya, oh ini termasuk COVID ya, atau bisa kita lanjut rujuk ke rumah sakit terdekat atau eh, tenaga medis terdekat yang bisa menangani itu. Mungkin bisa dijelaskan juga dok mengenai varian baru ini yang sempat booming ya ini dok ya. Iya, Apalagi kita iya, juga iya. khawatir juga ini mengenai penyebaran virus yang baru ini. Ya, iya. Jadi sebenarnya kalau rumah sakit itu diperuntukkan untuk kasus-kasus yang COVID sedang berat, gitu ya. Tapi kalau COVID-COVID yang katakanlah tidak bergejala confirm, tetapi tidak ada keluhan apa-apa, ya mungkin bisa isolasi mandiri di rumah, atau kalau isolasi mandiri di rumah, rumah tidak memungkinkan, bisa isolasi mandiri di hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian variasi gejala. Kalau yang kami amati dari 11 yang kami tangani ini, rata-rata memang panas, greges, batuk, pilek seperti itu, kemudian ada gangguan lambung.
Jadi itu yang paling paling banyak terjadi. Kalau pada orang dewasa tetap memang dia panas, sakit kepala, nyeri, nyeri semua badan, kemudian gangguan lambung atau mungkin gangguan penciuman, jadi anosmia, jadi tidak bisa membau pada kasus-kasus seperti itu, pada kasus dewasa. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, apalagi kalau misalkan ada riwayat kontak dengan seseorang yang ternyata seseorang tersebut terdeteksi confirm positif, nah kita harus waspada. Minimal kita screening, kita lakukan swab antigen untuk membuktikan bahwa oh iya saya aman, saya tidak tertular dan sebagainya. Minimal seperti itu. Oke, dan untuk balita ya dok ya, mungkinkah balita ini mendapatkan vaksin juga untuk jenis varian baru dan juga vaksin yang sudah diberikan juga oleh orang-orang dewasa ini dok? Jadi, sampai saat ini belum belum apa ya, belum direkomendasikan vaksin untuk anak-anak, untuk balita, untuk ibu hamil itu masih belum direkomendasikan. Tetapi di dunia barat itu sudah mulai mulai ada penelitian dan sebagainya kalau bisa vaksin itu pada ibu-ibu hamil, kemudian pada kalau sekarang masih lebih dari 18 tahun, tapi sekarang mulai diturunkan di penelitian-penelitian 12 tahun sudah diberikan. Tetapi untuk di Indonesia memang belum kita belum merekomendasikan atau direkomendasikan oleh pemerintah pada bayi atau balita untuk diberikan vaksin COVID ini. Begitu Baik, Mbak. ya ini kita bergeser mengenai pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo yang sudah masuk melalui via WhatsApp kami ya. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Syamsul ini. Mengenai semisal kita punya varian gejala COVID, tapi sudah dari dulu punya emah, apakah bisa juga dibilang terkena COVID? Dan bagaimana cara penanganannya? Apakah berbeda atau sama? Ini dari Rian di Porong ini, dokter. Boleh dijawab dokter? Ya, terima kasih Rian. Jadi gini, seseorang disebut terkena COVID jika sudah dibuktikan dengan swab PCR positif. Jadi kalau misalkan ada gangguan lambung, apakah ini gangguan lambung saya ini sebenarnya mah yang lama atau saya ini kena COVID ya? Tapi saya tidak ada keluhan yang lain. Sekali lagi, tidak bisa disebut seperti ini COVID. COVID itu baru bisa disebut tertegakkan diagnosenya, diagnosa ditegakkan jika sudah swab PCR positif. Begitu, Mbak Mega. Baik, dokter. Ini ada lagi yang masuk pertanyaannya dari Via di Blura. Untuk yang menunggu di ruang bayi, bagaimana dok? Apakah boleh orang tuanya ikutan? Kan kasihan adik bayinya. Nah, ini Ya, jadi pada kasus-kasus yang tidak bisa mandiri, seperti balita, ya ibunya harus masuk di dalamnya dengan proteksi yang kita berikan, kemudian juga dilakukan pemeriksaan swab antigen dan sebagainya, karena sangat amat mungkin ibunya nanti bisa positif, bisa juga enggak apa-apa. Tapi kan sangat erat sekali bayinya yang positif kok, begitu ya. Jadi sekali lagi, dalam kasus yang itu tidak bisa mandiri, maka sang ibu ikut di dalam ruang isolasi itu. Tetapi pada yang kami rawat dari 11 tadi itu kan ada yang umur 12 tahun, sudah bisa mandiri, ya enggak perlu harus ada orang tuanya di dalam ruang isolasi. Gitu Mbak Mega. iya, ini ada pertanyaan kembali nih dari Putri di Sidoarjo. Bilang, vaksinasi ini termasuk obat keras ya dok ya? Kok hanya di atas 18 tahun aja yang harus mendapatkan? Kalau disebut obat, sebenarnya bukan kelompok obat ya. Kan vaksinasi itu dengan diinjeksikannya vaksin itu diharapkan tubuh membentuk antibodi, kekebalan terhadap virus COVID-19 ini. Nah, mengapa kok sekarang baru umur 18 tahun yang diberikan? Kenapa tidak dari 10 tahun? Kenapa bayi belum? Dan sebagainya. Tadi sudah kami sampaikan.
yang direkomendasikan oleh pemerintah saat ini seperti itu. Meskipun penelitian-penelitian di luar itu sudah mulai ada penelitian yang itu kalau misalkan usianya dimajukan sampai umur 10 tahun bagaimana? Kalau bayi misalkan divaksin COVID bagaimana? Kalau ibu misalkan divaksin COVID bagaimana? Tetapi sekali lagi ini di luar negeri loh ya. Tapi kalau di Indonesia pemerintah masih merekomendasikan bahwa vaksin COVID itu diberikan pada usia 18 tahun ke atas dengan pertimbangan tadi faktor pembentukan antibodi sudah bisa dilakukan oleh yang menerima daripada vaksin ini. Begitu, Mbak Mega. Ya. Baik, itu tadi ya pertanyaan dari beberapa sahabat Jawa Timur dan sahabat Suara Sidoarjo tentunya yang sudah masuk di nomor redaksi kami, yang sudah dijawab juga dan langsung oleh Dr. Syamsu selaku Wakil Direktur RSUD Sidoarjo. Dan dokter, mungkin ada closing statement dari dialog sore hari ini, boleh disampaikan? Terima kasih Mbak Mega, terima kasih para yang setia dengan Suara Sidoarjo. Tapi sekali lagi kami yang di rumah sakit ini setiap hari melihat bagaimana pasien COVID masuk, bagaimana pasien COVID dirawat, bagaimana COVID yang jelek, bagaimana yang pasang ventilator, ada yang survive, akhirnya pulang dengan tersenyum, ada yang akhirnya harus kapundut, begitu. Kami setiap hari menyaksikan seperti itu. Artinya bahwa COVID ini ada, dan COVID ini sekarang lagi meroket. Sehingga kalau ini hanya ditangani oleh rumah sakit, ini hanya ditangani oleh dinas kesehatan, tanpa melibatkan masyarakat, dan masyarakat juga katakanlah acuh, tidak peduli, tidak protokol kepada protokol prokes tidak dijalankan dengan baik, memang berat sekali terkait dengan ini. Kalau ini nanti diterus-teruskan, maka sistem kesehatan kita yang lumpuh kalau seperti ini. Jadi sekali lagi, insya Allah kita bisa. Kita kemarin bisa kok gitu ya. Kenapa sekarang tidak bisa? Kembali ke kita semua dan kembali kepada masyarakat semuanya. Ayo sama-sama, ini tanggung jawab kita bersama supaya COVID ini bisa kita lawan bersama-sama dengan kita taat prokes. Insya Allah, Bismillah, insya Allah kita bisa memenangkan perjuangan ini. Matur nuwun, Mbak Mega. Iya, itu tadi ya closing statement dari Dr. Syamsu. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo tentunya ya harus diperhatikan penuh ini. Dr. Syamsu sudah memberikan warning ini ya untuk sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Dan terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengobrol di dialog sore hari ini ya. Dan juga berkesempatan juga menyapa sahabat Suara Sidoarjo tentunya yang lagi setia untuk menemani kita di sore hari ini. Sekaligus memperhatikan bagaimana ketatnya peraturan untuk protokol kesehatan untuk masyarakat yang hidup sehat. Terima kasih dokter, kita sambung lain waktu lagi jika ada kesempatan. Saya dan Mega Laksana selaku host di program Dialog Sore hari ini serta Dr. Syamsu sebagai narasumber di sore hari ini mengucapkan terima kasih dan juga selamat sore. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.